Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Balkiza Zara Bavera dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mengumpulkan tugas sejarah Indonesia dari Ibu Ima. Kebetulan banget nih teman-teman, di sini Dias mendapatkan materi tentang persidangan PPKI. Wah, pasti teman-teman sering dong dengar yang namanya istilah PPKI, tapi banyak banget yang belum tahu apa sih itu PPKI? Nah, di sini Dias bakal ngejelasin dulu nih awalnya. PPKI sendiri ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, PPKI mengadakan 3 kali sidang, teman-teman. Yang pertama di tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sebelum ke video inti, Dias bakal pesen dulu sama teman-teman supaya ngelihat video ini dari awal sampai akhir, supaya teman-teman bisa nangkep nih materi yang dia sampaikan ke teman-teman dan semoga juga bermanfaat. Oke, selamat menikmati video berikutnya. Nah, seperti yang sudah dia jelaskan pada saat awal tadi, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang di kota Salga, Vietnam, di dekat Sungai Mekong. Baiklah, sekarang kita beralih ke tokoh-tokoh PPKI. Nah, pendiri dari PPKI ialah Jenderal Hisaichi Terauchi. Kemudian dipilihlah ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta. Nah, PPKI juga memiliki seorang penasehat yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Nah, dia bakal cerita sedikit tentang PPKI yang dilantik secara simbolis yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan pada saat itu, Jenderal Terauchi mendatangkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Kanjeng Tumanggung, dan Regiman Widiningrat ke Vietnam untuk melaksanakan pelantikan secara simbolis. Sekarang kita beralih kepada anggota-anggota PPKI. Pada awalnya, PPKI memiliki 21 anggota yang terdiri dari 12 etnis Jawa, 3 etnis Sumatera, 2 etnis Sulawesi, 1 etnis Kalimantan, 1 etnis Bali Nusa Tenggara, 1 etnis Maluku, dan 1 etnis Tionghoa. Yang kemudian bertambah 6 anggota lagi yang menjadikan anggota PPKI dari 21 orang menjadi 27 orang. Dan ini adalah nama ke-27 anggota PPKI. Dan kalau videonya kecepatan, teman-teman bisa skip dulu sebentar untuk melihat nama-nama dari anggota PPKI. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang sidang PPKI. Sebelum Dias menjelaskan lebih jauh lagi tentang sidang PPKI, pasti teman-teman pada penasaran nih, PPKI kan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa sidangnya dilaksanakan setelah proklamasi setelah tanggal 17 Agustus? Nah, kita kembali nih pada saat awal di mana PPKI itu dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, yang berarti tugas-tugas PPUPKI diserahkan kepada PPKI untuk ditindaklanjuti. Kalau menurut keinginan Jepang, memang seharusnya diadakan dulu sidang Undang-Undang Dasar, Dasar Negara, dan Kelengkapan Negara dulu, baru diproklamasikan. Tetapi karena ada desakan dari golongan muda dan perdebatan antara kaum muda dan kaum tua, akhirnya mendesak diproklamasikan dulu, baru dirumuskannya Dasar Negara. Nah, jadi sedikit banyaknya teman-teman sudah paham ya kenapa sidang PPKI itu dilaksanakan setelah kemerdekaan bukan sebelum kemerdekaan. Kita kembali lagi kepada sidang PPKI. PPKI mengadakan 3 kali sidang. Sidang pertama di tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua di tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga di tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang PPKI yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, terdapat pokok poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar, yang dimana Insinyur Soekarno meminta para tokoh-tokoh untuk merevisi isi dari hasil sidang PKI yaitu Piagam Jakarta yang menjadi Pancasila, terutama pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
di mana Insinyur Soekarno menganggap kalimat di atas kurang pas karena Indonesia itu multikultural, di mana di dalamnya terdapat banyak agama, bukan hanya agama Islam. Dan akhirnya disepakatilah bahwa kalimatnya diganti menjadi kalimat yang kita tahu sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Poin kedua ialah pemilihan atau penetapan presiden dan wakil presiden yang akan menjabat. Nah, di sini disepakati bahwa Insinyur Soekarno menjadi presiden dan juga wakilnya Muhammad Hatta. Poin ketiga ialah pembentukan Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu kinerja presiden dan wakil presiden selama belum dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi pada sidang pertama PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati 3 poin. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai UUD 1945. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, dibentuknya Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sekarang kita memasuki pembahasan kedua PKI yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945. Terdapat beberapa poin. Poin pertama ialah membentuk atau menetapkan 12 kementerian dan menterinya yang bertujuan untuk membantu presiden dan pemerintahan. Di layar handphone teman-teman semua sudah tertera 12 nama kementerian yang ditetapkan pada awal kemerdekaan Indonesia. Jika videonya terlalu cepat, teman-teman bisa skip dulu videonya untuk mengetahui nama kementerian apa saja yang sudah ditetapkan pada saat awal kemerdekaan. Sekarang kita memasuki poin kedua, yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta memilih para gubernur. Kedelapan provinsi tersebut ialah Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan, dan ditetapkan juga para gubernurnya. Dan poin ketiga ialah dibentuknya Komite Nasional yang membantu kinerja presiden sebelum adanya MPR di lingkungan daerah. Jadi, kalau yang awal membantu presiden dalam lingkup nasional, maka Komite Nasional dalam daerah membantu presiden dalam mengelola pemerintahan di daerah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan sidang ketiga, yaitu sidang terakhir yang dilaksanakan oleh PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini terdapat 3 poin yang telah disepakati, yaitu yang pertama, membentuk Komite Nasional Pusat KNP yang berpusat di Jakarta, serta pelantikan 137 orang anggota KNP di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan satu-satunya partai di Indonesia yang didirikan dengan tujuan seperti yang disebutkan di sidang PPKI, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi seiring berjalannya waktu, PNI dianggap tidak demokratis. Jadi, gagasan tentang PNI yang menjadi satu-satunya partai di Indonesia tidak dilanjutkan atau diperjuangkan. Sekarang kita memasuki poin terakhir, yaitu poin ketiga dalam pembahasan sidang PPKI ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945, yaitu didirikannya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Salah satu tugas BKR ialah membubarkan PETA yang merupakan organisasi Jepang. Yang kedua ialah memberhentikan Heiho. Yang ketiga ialah pembentukan tentara. Dan yang keempat, penolakan rencana pembelaan yang dirumuskan BPUPKI karena dinilai memiliki politik pertentangan. Dan sekarang kita tiba di pembahasan tentang pembubaran PPKI. PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 sekaligus pelantikan anggota KNIP.
Nah, akhirnya kita sudah selesai membahas tentang persidangan PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Gimana nih teman-teman tentang video yang barusan aja dia jelasin ke teman-teman? Semoga materinya sedikit banyak ada yang teman-teman pahami. Mohon maaf banget kalau ada salah kata dan kekurangan informasi karena di sini juga dia masih butuh banyak belajar. Semoga yang dia sampaikan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Ibu Ima, nilainya jangan lupa dibesarin. Dadah.